Salam 110 tahun Injil masuk Toraja. Kami menyambut dengan sangat gembira dan sukacita rencana pelaksanaan Pekan Raya 110 tahun Injil masuk Toraja di Klasis Makassar Timur pada bulan Mei yang akan datang. Kami berharap berbagai kegiatan yang kreatif seperti beragam lomba, seminar, dan workshop, pasar murah, kebaktian penyekaran iman dan ibadah padang, dan berbagai kegiatan lainnya dapat memberi dampak yang positif untuk membangun kehidupan warga jemaat dan bahkan kehidupan masyarakat sekitar. Kami percaya ada begitu banyak ide dan gagasan kreatif yang boleh dihasilkan oleh warga gereja Toraja secara khusus di Klasis Makassar Timur seperti yang boleh dipertontonkan dalam kehadiran kontingen Klasis Makassar Timur di perayaan 110 tahun Injil masuk Toraja pada bulan Maret lalu di Rantepao. Kesenian daerah Makassar, ikon kuda yang kreatif luar biasa. Kami percaya semua boleh terus dielaborasi, digagas dengan baik sehingga menghasilkan kegiatan-kegiatan yang sungguh-sungguh bisa berdampak. Tidak hanya untuk kehidupan warga gereja, tapi bahkan untuk masyarakat sekeliling di kota Makassar. Karena itu kami mengajak seluruh warga gereja untuk turut mendukung, mendoakan dan mensukseskan seluruh pelaksanaan kegiatan ini. Tuhan menolong seluruh panitia dan warga gereja. Tuhan dimuliakan. Kita percaya Tuhan terus menyertai pewartaan Injil dari tengah-tengah kehidupan masyarakat Toraja. Salam dan sukses. Tuhan memberkati. Shalom, salam 110 Injil masuk Toraja. Saya sebagai Ketua Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja, saya berharap bahwa seluruh jemaat-jemaat di Klasis Makassar Timur dan juga di seluruh wilayah pelayanan Gereja Toraja Wilayah 4 turut mendukung dalam doa sehingga perayaan 110 tahun Injil masuk Toraja ini boleh berlangsung dengan baik di Klasis Makassar Timur. Nah, harapan kami bahwa apa yang dilakukan oleh Klasis Makassar Timur ini juga bisa berdampak bukan hanya di jemaat-jemaat sekelas Makassar Timur, tetapi juga berdampak bagi Gereja Toraja di wilayah 4 dan berdampak bagi kota Makassar, bahkan seluruh lingkungan di mana Gereja Toraja hadir. Demikian yang boleh kami sampaikan. Terima kasih atas partisipasi dan dukungan Bapak Ibu Saudara-saudara. Doa kami Pekan Raya 110 tahun Injil masuk Toraja yang diselenggarakan oleh Klasis Makassar Timur boleh berlangsung dengan baik. Selamat, Tuhan memberkati kita. Shalom dan selamat merayakan 110 tahun Injil masuk Toraja. Kita patut bersyukur Tuhan telah memperkenankan kita sebagai umatnya menikmati 110 tahun Injil masuk Toraja. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sebagai warga jemaat di Makassar Timur turut bersukacita dan merayakan 110 tahun Injil masuk Toraja, dan karenanya ada program bersama dari Badan Pekerja Klasis Makassar Timur untuk melaksanakan Pekan Raya. Panitia telah terbentuk dan telah melaksanakan sejumlah kegiatan terkait dengan pelaksanaan Pekan Raya Makassar Timur. Karena itu, perkenankan saya atas nama pengurus Badan Pekerja Klasis menyampaikan kepada Bapak dan Ibu Majelis Gereja dan segenap pengurus OIG dan warga jemaat Makassar Timur untuk turut mengambil bagian dalam kegiatan Pekan Raya Makassar Timur. Sebagaimana untuk Bapak Ibu ketahui bahwa dalam kegiatan ini ada seminar Allah Tritunggal dengan penceramah adalah Bapak Dr. Bambang Nursena. Ada gambaran sejarah singkat lahirnya Gereja Toraja oleh Pendeta A.J. Anggu MTH. Dan karena itu, mari Bapak Ibu Saudara-saudara secara khusus anak-anak muda, para pengurus OIG, warga jemaat untuk turut juga ambil bagian dalam sejumlah kegiatan lomba dalam mengambil peran mengembangkan bakat dan talenta dari Bapak Ibu Saudara-saudara. Kami berharap Bapak Ibu Gereja dan seluruh pengurus OIG
mendukung sejumlah kegiatan panitia, sehingga pada akhirnya kita dapat melaksanakan Pekan Raya yang jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 20 Mei 2023. Harapan dan doa kita semua, kegiatan ini berlangsung dengan baik untuk meningkatkan kualitas iman warga jemaat dan kita tetap satu dalam pelayanan bersama demi kemuliaan Tuhan dan kebangunan iman bagi warga jemaat. Selamat kepada panitia yang telah mempersiapkan diri, semoga semua boleh berlangsung dengan baik, dan selamat kepada seluruh warga jemaat untuk turut mengambil bagian dalam Pekan Raya ini. Tuhan memberkati. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa tahun ini kita boleh merayakan 110 tahun Injil masuk Toraja, dan kita di kelas Makassar Timur ini akan mengadakan Pekan Raya. Dalam Pekan Raya itu banyak kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan untuk dilaksanakan. Antara lain ada malam puji-pujian, ada PKB, PWGT, dan sekolah minggu serta PPGT kolaborasi. Ada juga Union Pare yang akan dibawakan oleh para senior kita lansia dari 8 jemaat. Kemudian ada juga food court, dan khusus PWGT Klasis Makassar Timur akan menampilkan penjualan berupa lapak, menjual kebutuhan-kebutuhan yang dipakai oleh PWGT, misalnya sepu, yang bisa digunakan pada saat kita menggunakan baju seragam resmi Jotoska. Dan juga kami menyiapkan untuk menjual baju-baju Indo, baju-baju pokok, dan kandu-kandu sesuai dengan apa yang dibutuhkan ibu-ibu PWGT. Untuk itu, kepada ibu-ibu semua, kami mengharapkan supaya ibu-ibu turut mendukung dan juga mensukseskan Pekan Raya ini. Ajaklah keluarga, mari kita semua beramai-ramai menghadiri Pekan Raya ini yang dilaksanakan selama 1 minggu. Dan di dalamnya itu kita boleh berpartisipasi, kita ikuti ibadah-ibadah, seminar-seminar, dan kita juga akan berbelanja dengan harga pelayanan yang ditawarkan oleh panitia. Demikianlah himbauan kami dan ajakan kami untuk semua ibu-ibu PWGT di kelas Makassar Timur. Mari kita sukseskan Pekan Raya ini, karena dari kita untuk kita. Tuhan memberkati. Salam PKB, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Yohan Binda, Ketua PKBGT Klasis Makassar Timur, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyatakan kasih-Nya untuk kita. Saya selaku Ketua PKBGT mengajak anggota PKBGT yang ada di Klasis Makassar Timur untuk datang bersyukur dan menyemarakan Pekan Raya. Dan kita PKBGT akan melaksanakan beberapa lomba, di antaranya tenis meja, catur, yoker, dan domino. Perayaan ini tidak saja terfokus pada peristiwa 110 tahun yang lalu, tetapi rangkaian peristiwa sebelum dan sesudahnya yang terus mengerahkan ke masa depan. Apa dan bagaimana pelayanan kita ke depan sangat bergantung pada kesadaran akan tindakan Allah yang sudah dinyatakan bagi kita, sambil terus berkomitmen bagaimana misi Gereja Toraja, satu dalam pelayanan bersama. Kure semangat. Halo semuanya, patut kita bersyukur bahwa sebentar lagi Makassar Timur akan melaksanakan kegiatan Pekan Raya. Di dalam kegiatan tersebut, guru-guru sekolah minggu dan anak sekolah minggu akan terlibat, di mana buat guru-guru sekolah minggu nantinya akan ada pembinaan dasar dan lomba bercerita. Dan buat anak-anak sekolah minggu akan ada lomba solo putra dan putri, kemudian ada lomba cerdas cermat Alkitab, kemudian ada lomba gerak dan tari. Mari kita semua, guru-guru sekolah minggu dan anak sekolah minggu, kita berpartisipasi dalam kegiatan tersebut untuk mensukseskan dan memeriahkan kegiatan Pekan Raya 2023. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Salam Kaderisya Putus. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan, kita boleh memasuki tahun 2023, tahun yang penuh dengan sukacita. Terlebih kita boleh mensyukuri penyertaan Tuhan
atas 110 tahun Injil masuk Toraja. Dan pada tahun 2023 juga ini kita akan sama-sama merayakan Pekan Raya Klasis Makassar Timur. Adapun kegiatan PPGT yang nantinya akan dilaksanakan dalam kegiatan ini antara lain lomba band PPGT Klasis Makassar Timur, ada cerdas cermat Alkitab, ada juga aksi bersih lingkungan yang akan kita selenggarakan nantinya, ada juga kegiatan workshop musik etnik yang akan kita laksanakan di kegiatan Pekan Raya nantinya. Oleh sebab itu, melalui momentum perayaan Pekan Raya Klasis Makassar Timur, saya mengajak seluruh rekan-rekan PPGT untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini, memberikan karya-karya terbaik dalam pelayanan di PPGT Klasis Makassar Timur, dan juga untuk pelayanan di tengah-tengah warga gereja di Klasis Makassar Timur. Demikian, salam Kader Syaputus. Mari Pekan Raya.
Majelis Gereja Toraja, Jemaat Biring Kenaya, dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah pada saat ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung, Sarjana Teologi Magister Management. Haleluya. Oleh kuasa kebangkitan Kristus, kita kembali dipersekutukan sebagai keluarga Allah di rumah Tuhan ini. Kuasa kebangkitannya juga yang menguatkan kita menjalani kehidupan dengan segala suka dukanya. Karena itu, patutlah puja-puji kita persembahkan bagi Dia, Tuhan dan penyelamat kita, dalam tuntunan tema Kami adalah saksi. Sidang jemaat, disilahkan berdiri. Haleluya. Saudara-saudara jemaat Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam dari semua orang kudus. Kasih Tuhan menyertai kamu, besertamu juga. Kita akan bermazmur dari Mazmur pasalnya yang ke-16, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Mazmur pasalnya yang ke-16, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan,
Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan sebagai perintah mengasihi. Dari Markus 12 ayat 29 sampai 31. Firman Tuhan. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih,
Saudara-saudara, tentu kita semua sadar bahwa dalam memperlakukan kasih yang tulus dalam hidup ini, sungguh kita masih terbatas. Karena itu mari mengaku dosa kita. Marilah dengan kerendahan hati kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah. Ya Allah, kami sering tidak melakukan kehendak-Mu dan berbuat hal yang melanggar hukum-hukum-Mu yang Engkau tetapkan untuk kebaikan kami. Kami pun sering mengabaikan bahkan menolak bimbingan Roh Kudus dan lebih senang mengikuti keinginan hati kami. Kami juga gagal menyaksikan Injil Kristus melalui kehidupan kami. Ya Allah, kami sungguh berdosa. Kasihanilah dan ampunilah kami yang berdosa ini. Lihat salibmu, ya juru selamatku di Golgota. Terimalah doaku, hapuskan dosaku. Akulah milikmu selamanya. Jadikan kuasamu di dalam hatiku, api kudus, kasih salibmulah sumber anugerah, cintaku selamanya kepadamu. Jemaat Tuhan yang diberkati, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita akan memberikan buah-buah iman kita melalui persembahan yang dituntun nats dari Mazmur 16 ayat 9 dan 10. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Selain pundi persembahan yang akan dijalankan, juga ada dari panitia Paskah dan ibadah Padang PPGT Jemaat Biringkanaya yang mengadakan pencarian dana berupa amplop syukur sukarela untuk membantu kegiatan Paskah PPGT. Sambil pundi persembahan dijalankan, kita iringi nyanyian Aku Melangkah ke Rumah Tuhan.
atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku bersujud di hadirat-Mu, ku bawakan persembahanku, ku haturkan kepada-Mu Tuhan, kiranya Kau menerimanya. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku serahkan hasil karyaku, harta, tenaga, serta waktu, dari tangan-Mu jua asalnya, bagi kemuliaan-Mu Bapa. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku melangkah ke rumah Tuhan dalam iringan umat Kristus. Ku mensyukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepadaku. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Kita doakan persembahan kita. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan memohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Kita wujudkan doa pembacaan Alkitab dalam lagu firman Tuhan. Firman Tuhan yang aku rindukan, bicaralah, aku mendengar. Ya Tuhanku, bukalah mataku, ku melihat hal yang ajaib. Ya Roh Kudus, bukalah hatiku, ku mengerti keselamatan. Ya Tuhanku, berilah aku hikmat, ku pahami kuasa kasih-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami telah sedia mendengar Engkau. Amin. Pembacaan yang pertama terambil dari Kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 14a dilanjut pada ayatnya yang ke-22 sampai ayat ke-32. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14a dilanjut pada ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-32. Firman Tuhan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Lanjut ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa Ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya.
Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahkan dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Tentang hal itu kami semua adalah saksi. Amin. Jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, pembacaan yang kedua terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-9. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan, pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikian firman Tuhan. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Haleluya. Mari dengarkan berita Injil dari Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 31 juga sebagai bacaan utama kita hari ini. Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ.
Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian berita Injil. Amin. Firman Tuhan. Kure semangat buang. Kure semangat buang. Kure semangat buang. Kure semangat buang. Saudara-saudara, sidang jemaat Tuhan yang diberkati, kita memasuki Minggu Paskah yang kedua hari ini. Dan sepekan ke depan kita masih merenungkan bahwa sungguh Yesus telah bangkit dari kematian, mengalahkan maut. Dan hari ini kita dituntun tema, "Kami adalah saksi." Kami mau solanasang tu ungkatotongi. Saudara-saudara, adakah di antara kita ini yang pernah mengalami perjumpaan baik dengan sahabat lama atau teman lama, atau juga keluarga kita yang sudah berpuluh-puluh tahun pergi, dan berpuluh-puluh tahun kita tidak tahu kabar beritanya? Saya percaya pasti ada pengalaman kita berjumpa dengan sahabat lama atau keluarga kita yang sudah lama pergi merantau, lalu pikir kita mungkin dia sudah tidak ada lagi, dan tiba-tiba muncul. Dapat dibayangkan betapa bahagianya kita dapat diperjumpakan dengan sahabat lama. Biasa si raka-raka atongan ki. Nah, dalam pertemuan tersebut tentu kita kembali berbagi cerita selepas kebersamaan kita dulu. Itu lalu kita melangkah cerita masing-masing, kemudian bagaimana kita diperjumpakan hari ini. Kisah-kisah yang menarik kembali disegarkan. Kebersamaan masa lampau lalu terpisah. Ada kisah-kisah yang indah setelah berpisah lalu diperjumpakan kembali.
Dan pasti ada kisah-kisah masa lalu yang kembali dikenang, dicerita. Mungkin kita tertawa, bersuka cita, dan mungkin juga kita meneteskan air mata haru. Karena tentu ada cerita-cerita yang menyenangkan dan juga pasti ada cerita-cerita yang pahit. Ada kegagalan. Ada kisah di mana dalam hidup itu kita betul-betul merasa terpuruk. Nah, saudara-saudara, kisah perjumpaan Yesus dengan murid-muridnya mulai ayat 19 bacaan kita sampai 29 di Injil Yohanes tadi. Injil Yohanes 20 menjadi bahan utama kita hari ini dalam merenungkan Yesus telah bangkit dari kematian. Perjumpaan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya menyampaikan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan berkenan menampakkan diri kepada para murid. Dalam bacaan kita tadi dikatakan murid-murid masih takut. Itu diindikasikan dengan pintu-pintu yang terkunci. Di ayat 19 dan 26 dua kali disampaikan tentang pintu-pintu yang terkunci. Itu mau mengungkapkan kepada kita bahwa murid-murid pun ketika ditinggalkan oleh sang guru yang selama ini menjadi idola mereka, dengan fakta harus dibunuh lalu disalibkan dan dimakamkan. Siapapun dalam menghadapi kenyataan itu pasti ada rasa sedih, takut, dan kecewa. Dan dalam rasa takut murid-murid yang masih dalam ruangan yang terkunci, Yesus datang menyapa mereka dengan kalimat damai sejahtera bagi kamu. Dalam bacaan kita dari ayat 19 sampai 29, 3 kali kalimat damai sejahtera bagi kamu diungkapkan. Ayat 19, ayat 21 dan 26. Dan itu dilanjutkan dengan cara Yesus memperlihatkan bekas luka di tangannya dan di lambungnya. Supaya apa? Supaya murid-murid meyakini dengan baik bahwa apa yang telah disampaikan dalam kebersamaan yang lalu sekarang memang dibuktikan. Dan itu juga cara Tuhan untuk mengeluarkan murid-murid dari rasa takut yang harus diganti dengan rasa keberanian untuk bersaksi, menyampaikan berita yang menggembirakan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2, salah satu cara untuk mempersaksikan berita sukacita ini tentang kebangkitan Yesus itu melalui khotbah. Petrus menyampaikan khotbah dengan penuh keberanian. Dan juga dalam menyambut kabar sukacita ini, hal kedua yang harus terjadi dalam kehidupan kita adalah ada rasa gembira. Ada rasa sukacita yang dibangun setelah kita melewati masa pahit. Dan sekarang kita diberi keteguhan untuk berani bersaksi dalam sukacita dan dalam segala kenyataan hidup kita. Saudara-saudara, saat para murid gundah gulana
ternyata Tuhan hadir memberi peneguhan supaya iman mereka menjadi kuat, untuk tidak terus dalam rasa takut, tetapi rasa takut harus ditembus dan berangkat untuk mempersaksikan. Karena itu Paskah yang kita rayakan hari ini menegaskan bahwa sesungguhnya kuasa kebangkitan Yesus telah menembus ruang kehidupan setiap murid dan juga orang percaya. Ruang kegelisahan, ruang rasa takut, rasa bimbang, semuanya ditembus oleh Yesus. Dan Yesus hadir mengubah ruang-ruang tersebut. Kegelisahan, takut, bimbang menjadi ruang yang penuh damai sejahtera. Jadi kalau ada di antara kita yang belum damai sejahtera menjalani hidup ini, walaupun banyak tantangan dan pergumulan kita hadapi dan alami, itu berarti kita belum mengalami kebangkitan Yesus. Kalau kita masih ditekan oleh berbagai rasa-rasa dalam ruang-ruang hidup kita, rasa takut, gelisah dan lain sebagainya. Karena kebangkitan Yesus dan kehadiran Yesus setelah ia bangkit datang membaharui kehidupan para murid. Mengapa? Karena kehadiran Yesus membuat para murid telah mengalami kuasa kebangkitannya yang meneguhkan iman dan sungguh-sungguh meneduhkan jiwa. Dan fakta ini tidak boleh lagi diragukan oleh para murid, karena mereka melihat langsung kenyataan bahwa Yesus datang di tengah-tengah hidup mereka. Bahwa Yesus yang bangkit tidak menghendaki para murid tetap dalam kungkungan duka kelam. Yesus tidak menghendaki supaya para murid masih tetap dalam sebuah ruang komunitas pun pribadi yang dalam tekanan duka yang terkunci. Namun Yesus melepaskan para murid untuk sanggup menata hidup baru, penuh keberanian untuk juga pergi menembus berbagai ruang, bersaksi. Kami adalah saksi. Kalau di pengadilan bisa saja banyak orang menjadi saksi palsu hanya karena uang. Bisa saja orang membalikkan kebenaran menjadi hal yang salah tetapi dibenarkan. Itu di pengadilan. Tapi untuk kebangkitan Kristus, saudara-saudara, tidak dapat lagi dibolak-balik. Tetapi memang sebuah kebenaran, karena murid-murid telah berjumpa langsung dengan Dia. Perjumpaan yang menggembirakan. Dan kehadirannya, saudara-saudara, sungguh berkuasa melepaskan murid-murid dari kungkungan duka kelam, membuat mereka berani seperti Petrus untuk menyampaikan kabar sukacita. Nah, karena itu Petrus menekankan ada pengharapan, ada iman dan kasih. Nah, sekarang mungkin kita tidak lagi berjumpa langsung dengan Yesus, tetapi iman kita, Petrus menyaksikan iman yang ada pada kita itu karena sudah dimurnikan, itu lebih berharga dari emas dan perak. Tidak ada hal lain yang berharga dalam hidup ini, adalah iman. Karena itu menjalani hidup ini dengan iman kita bersaksi, keluar untuk memberitakan pengalaman yang telah terjadi dalam kehidupan kita bersama dengan Sang Juru Selamat kita. Pengalaman mendengarkan firman-Nya, pengalaman melewati berbagai keadaan pahit. Karena di balik semua itu kita mengaku kita bisa karena Tuhan berkuasa. Dan Ia selalu menjaminkan damai sejahtera. Bahkan Ia menghembusi kita dengan kuasa-Nya, dengan Roh Kudus.
Dia sudah letakkan dalam hati kita. Nah, maksimalkan pakai Roh Kudus ini. Roh Kudus memampukan kita untuk mengerti tentang kebangkitan Yesus. Roh Kudus memampukan kita untuk mempersaksikan dimanapun dan kapanpun. Karena Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan ini. Dan sungguh kehadirannya adalah bukti nyata bahwa Yesus bersedia dan sanggup menembus hati dan hidup kita. Sebab itu yang terpenting sekarang adalah percaya atas kebangkitan Kristus. Karena itu hendaknya terus mengalami kebersamaan dengan Yesus dalam damai sejahtera Paskah. Percayalah saudara-saudara, Ia sanggup menuntun kita untuk keluar bersaksi di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Nah, satu hal, mesti kita hidup dalam kebenaran dan keadilan. Jika kita percaya akan kebangkitannya, kita mesti menghidupi kebenaran dan keadilan. Niscaya kita beroleh damai sejahtera dari kebangkitan Yesus. Bahkan kita akan dipercaya olehnya untuk pergi menyatakan kami adalah saksi Kristus. Kita diutus saudara-saudara. Karena itu dalam apapun hidup kita, mari menghadirkan pengharapan, iman, dan kasih. Kita aminkan firman Tuhan dalam saat teduh kita. Mari kita masuk dalam saat teduh. Kiranya Engkau Bapa mengaruniakan keberanian dan kebenaran-Mu untuk menuntun kami menjadi saksi-Mu dalam menyampaikan kabar sukacita atas kuasa kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita sampaikan harapan-harapan hidup kita kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Allah pengasih dalam kerajaan sorga, kami bersyukur di pagi hari ini atas waktu yang Tuhan telah anugerahkan. Baik kami yang boleh menata waktu datang di gedung gereja beribadah di rumah-Mu yang kudus, maupun orang tua, saudara-saudara dan anak-anak kekasih kami yang masih beribadah melalui live streaming. Tuhan kiranya menuntun memberkati mereka di rumah. Kasihani, biarlah kiranya bersama-sama dengan kami boleh diteguhkan oleh pemberitaan firman-Mu hari ini, bahwa hendaknya kami keluar untuk memberitakan kabar sukacita yang memberi damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan ini atas kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Ya, karena itu Bapa, kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan dengan pimpinan Roh Kudus Engkau terus uraikan dalam mata iman kami, dan kami semakin mengerti, bahkan diberi kuasa untuk dapat menjadi saksi-Mu dengan baik. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu kehidupan kami sepekan ke depan. Kami semua yang hadir dalam ibadah ini maupun orang tua, saudara-saudara, dan anak-anak kekasih kami yang beribadah di rumah. Biarlah Engkau lingkupi kami dengan kuasa kasih-Mu untuk melanjutkan segenap tanggung jawab hidup kami dalam pekan yang baru ini, di dalam kembali mengangkat tugas masing-masing, dalam rencana-rencana kehidupan, dalam pelayanan-Mu, di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, dalam jemaat Tuhan, bahkan gereja Toraja. Tuhan kiranya memperlengkapi kami sebagai saksi-saksi-Mu untuk terus berkarya dan mempersaksikan kebaikan Tuhan di sepanjang hidup ini, teristimewa dalam tugas pekerjaan yang akan kembali kami karyakan dalam pekan yang baru ini. Dan kami bersyukur Bapa, bersama dengan anggota jemaat Tuhan yang boleh mengalami
kasih dan pertolongan-Mu, pemeliharaanmu untuk pertambahan umur teristimewa yang dialami oleh Adriana B. hari ini. Boleh berulang tahun kelahiran. Kiranya Tuhan menyempurnakan sukacita, bahwa hidup yang Tuhan karuniakan sungguh-sungguh itu mungkin karena penyertaan dan kasih Tuhan. Tuhan juga yang akan menolong, memberkati, melanjutkan perjalanan hidup. Kami berdoa bersyukur bersama bagi jemaat Tuhan yang boleh merayakan ulang tahun perkawinan dalam minggu ini. Berkati orang tua saudara-saudara terkasih kami dalam menikmati kasih-Mu melalui membangun rumah tangga. Biarlah cinta kasih yang Tuhan karuniakan boleh dialami dan dibangun terus, sehingga rumah tangga anugerah-Mu juga menjadi alat Tuhan mempersaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Teristimewa kuasa kebangkitan-Mu. Juga kami bersyukur bersama dengan seluruh jemaat Tuhan yang Tuhan boleh mungkinkan untuk boleh naik pangkat, selesai dalam studi, mendapat pekerjaan, sembuh dari sakit, dan dalam berbagai kesuksesan lainnya di tempat kerja dan usaha hidup. Sempurnakan kebahagiaan mereka menikmati sukacita kesuksesan-kesuksesan yang Tuhan boleh anugerahkan bagi mereka. Ya Bapa di sorga, di tengah-tengah persekutuan ini kami berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh. Kami doakan orang tua kekasih kami, Bapak Tanan Romba, yang sedang dirawat di rumah sakit PJT. Kami berdoa buat kekasih kami Ibu Selvi yang juga dirawat di rumah sakit Unhas. Anak kekasih kami Wira dan Lola, anak dari Bapak Malino Paranduk yang masih dirawat di rumah sakit Siloam. Ibu Deice Sanda yang juga dalam kelemahan tubuh dirawat di rumah sakit Ibnu Sina. Beliau rencana untuk dioperasi. Karuniakan waktu yang baik untuk mengangkat penyakit melalui operasi. Kami berdoa buat Nyonya Iswanto yang juga selesai operasi katarak. Kami doakan juga Bapak Daniel Lapran yang dirawat di rumah. Kami doakan Nyonya Kostan Bawias yang juga boleh selesai operasi. Dan juga kami berdoa buat salah seorang keluarga dari Ibu Aris Rante yang juga dirawat di rumah sakit PJT. Kami doakan Nyonya Mariana Tiku yang juga dirawat di rumah. Kami doakan Ibu Elizabeth Rante Tasak yang juga dirawat di rumah. Kami doakan anak dari Ibu Irma yang juga dirawat di rumah. Kami doakan Nyonya John Rante Tasak yang juga selesai operasi sesar. Kami berdoa untuk adik dari Bapak Pendeta Yohanes Metris yang juga saat ini dalam rawat jalan. Lawatlah kekasih-kekasih kami ini Tuhan, orang tua, saudara dan anak-anak kekasih kami. Biarlah dengan pertolongan-Mu dalam perawatan yang sedang diterima, kuasa dan kasih-Mu boleh mengangkat sakit penyakit mereka dan kembali sembuh dengan baik. Boleh menjalani hidup ini ke depan dengan penuh sukacita, karena Engkau telah menolong dalam perawatan mereka boleh menjadi sembuh bagi mereka. Bapa di sorga, dokter dan perawat, bahkan pendampingan dari setiap keluarga, biarlah mereka boleh menjadi alat Tuhan juga untuk memberi semangat kepada orang-orang yang kami kasih ini yang dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah, sehingga orang-orang yang kami kasih ini saat demi saat kembali merasakan kesembuhan. Ya Bapa di sorga, juga kami menyerahkan pergumulan bersama, berduka bersama dengan Nyonya Alfrida Palembangan dan Nyonya Agustina Palembangan atas meninggalnya salah seorang kemenakan terkasih, yaitu saudara kami almarhum Dedi. Juga berduka bersama Ibu
Ta Abi Marta atas meninggalnya suami terkasih almarhum Bapak G.A. Sakaria, dan jenazah telah dimakamkan dengan baik. Biarlah kuasa kasih-Mu juga ya Bapa menghibur mereka, terus menerus menopangnya, sehingga melewati lembah air mata mereka kembali kuat oleh karena pengasihan dan kuasa Roh Kudus menuntunnya untuk tidak tinggal dalam kungkungan duka kelam, tetapi senantiasa dibangkitkan oleh kuasa kebangkitan-Mu untuk melihat bahwa ternyata sebagai manusia ada waktu di mana kami akan meninggal, tetapi juga ada waktu, ada kebangkitan karena iman percaya kami. Karena itu kami yang masih hidup, Tuhan mungkinkan kami untuk berkarya, senantiasa mendasarkan segala yang kami lakukan dalam iman hanya kepada Tuhan, sehingga semua kenyataan hidup yang kami hadapi, kami boleh hadapi, dan kemenangan bersama dengan Tuhan selalu ada. Tuhan pengasih dalam kerajaan sorga, penata layanan-Mu dalam jemaat Beringkanaya untuk sepekan ke depan, ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan. Berkati hamba-hamba Tuhan yang akan berdiri melayankan firman-Mu. Kiranya keluarga-keluarga yang telah terjadwal dalam ibadah-ibadah keluarga dan semua yang boleh dikaryakan dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat Beringkanaya ini, kiranya boleh berlangsung dengan baik, dan firman-Mu semakin meneguhkan kami semua untuk menjalani kehidupan dalam aktivitas masing-masing. Allah pengasih dalam kerajaan sorga, kiranya kami semua yang boleh hadir dalam ibadah ini, Tuhan tuntun dan peliharakan kami. Terlebih ketika ibadah ini boleh selesai, kami akan kembali ke rumah masing-masing. Tibakan dengan penuh selamat, jaga kami di sana, peliharakan dalam mengangkat tugas tanggung jawab kami. Biarlah kiranya semua yang akan kami kerjakan boleh mendatangkan sukacita dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami serahkan hamba-hamba Tuhan, anak-anak kekasih, saudara-saudara terkasih kami, yang boleh mengambil peran pelayanan-Mu di hari ini, dalam ibadah ini secara khusus. Engkau terus mengaruniakan api Roh-Mu kepada kami, untuk terus terdorong, memberi diri dan waktu kami, untuk mengambil pelayanan Tuhan, dan melalui peran kami masing-masing nama Tuhan dimuliakan, dan juga menjadi jalan berkat. Kami berdoa untuk persembahan kami, persembahan hidup kami, kiranya berkenan kepadamu. Segala yang boleh kami serahkan di hari ini, Tuhan berkati, biarlah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan terus menjadi tanda bahwa sungguh kami mengakui hidup kami dengan segala berkat-berkat-Mu asalnya daripada Tuhan. Karena itu hendaknya kami persembahkan menjawab segala kebaikan Tuhan, dan juga sebagai wujud kerinduan, biarlah kebaikan Tuhan tetap kami alami. Terima kasih penyertaan-Mu bersama dengan Persekutuan Wanita Gereja Toraja, Jemaat Beringkanaya, bahkan Klasis Makassar Timur, sudah melewati berbagai rangkaian kegiatan, bahkan perayaan Paskah boleh selesai kemarin dengan baik. Kiranya sukacita Paskah terus menuntun hidup kami, apapun tantangan kehidupan yang kami alami, kematian sekalipun, ada senantiasa harapan menjalani setiap keadaan hidup ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami berkati. Demikian juga pemerintah dari tingkat pusat ke pelosok tanah air. Tuhan berkati, karuniakan hikmat agar dapat memerintah seturut dengan kehendak Tuhan. Lingkupilah kami semua dengan kuasa kasih-Mu, bahkan damai sejahtera-Mu karuniakan kepada kami. Dan Engkau dengarkan, sempurnakan doa seru sembahyang kami ini, permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, penebus dosa kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada penekanan warta untuk ibadah PWGT pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 di Rumah Elmi Tambuku kelompok 1 untuk sementara ditunda. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman, Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung, Sarjana Teologi Magister Manajemen. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Ibu Pendeta dalam mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah dunia ini dan juga dalam keluarga. Semoga firman Tuhan yang telah kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami dan meyakini bahwa berita Injil tentang kebangkitan Yesus adalah betul sebuah fakta kebenaran. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas sepekan ke depan. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Masih banyak orang berjalan dalam kuasa yang gelap. Tuhan tolong kami sadarkan tiap orang yang sesat. Oh, berilah keselamatan pada orang yang kau tebus, agar mereka mendapatkan perjanjian-Mu yang kudus. Utus kami menjadi saksi yang setia beriman, mengisahkan kasih surgawi pada orang berbeban. Roh Kuduslah yang mengurapi agar kami tetap tekun di dalam kasih, melayani setiap orang berkeluh. Saudara-saudara, pergilah dan jalanilah kehidupanmu dengan kuasa kebangkitan Kristus
yang melepaskanmu dari kekhawatiran dan ketakutan. Jadilah saksi yang setia tentang kasih surgawi di dalam Kristus Yesus, dan percayalah Ia menyertaimu kekal selama-lamanya. Mari terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Marilah hai saudara, kita nyanyikan sebagai lagu penutup kita pada saat ini. Marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Banyak orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan kebalut. Marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Ada juga yang digoda kemewahan, tapi tidak mengenal bahagia. Marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Tak terbilang yang sengsara dalam hati, kekurangan cinta kasih yang benar. Marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Tuhan Allah mengasihi dunia ini, Yesus Kristus